semua, ketemu lagi dengan Bunda Atit. Dan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bunda hari ini bisa bersama lagi dengan teman-teman semua secara virtual atau melalui video ini. Oke, untuk yang pertama, Bunda akan melakukan tes terlebih dahulu. Tes apa itu, Bunda? Tes salam. Jadi, Bunda setelah ini akan mengucapkan salam kepada teman-teman semua, dan teman-teman harus menjawab salam dari Bunda dengan kompak. Oke, sudah siap? Bunda ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itu baru namanya kompak. Oke ya, luar biaya. Kok luar biaya? Jadi keceplosan. Maksudnya kalau sekolah kita kan butuh biaya. Itu maksudnya. Ya. Lalu selanjutnya Bunda akan membawakan sebuah lagu. Apabila teman-teman ada yang bisa lagu ini, boleh ya menirukan. Ini lagunya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Itu yang kedua. Lalu masih ada lagi yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah teman-teman menirukan Bunda tepuk. Tepuknya seperti ini contohnya. Tepuk 1, tuk tuk tuk. Tepuk 2, wah wah wah. Tepuk 3, ga ga ga. Dan seterusnya. Oke, sudah siap? Tirukan Bunda ya. Are you ready? Yeay. Tepuk 1, tuk tuk tuk. Tepuk 2, wah wah wah. Tepuk 3, ga ga ga. Tepuk 4, pat pat pat. Tepuk 5, mama. Tepuk tidak sampai, hap. Kalau tepuk tidak sampai artinya tepuknya tidak berbunyi. Hebat, anak hebat. Baik teman-teman, setelah ini Bunda akan bercerita kepada teman-teman tentang sejarah Tahun Baru Hijriah. Tapi sebelumnya, buka mata, pasang telinga, sikap sempurna. Oke, siap? Baik, Bunda akan mulai ceritanya ya. Sejarah Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Penandaan Tahun Baru Hijriah dimulai dari hijrah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrah atau perjalanan ke kota Madinah? Karena di kota Mekah masih saja terjadi peperangan oleh kaum jahiliyah. Dan pada saat itu juga Nabi masih bersedih atas meninggalnya paman Nabi, yakni Abu Thalib. Di lingkungan masyarakat Arab, jika ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, maka mereka akan menandainya. Seperti contohnya, pada saat kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Karena pada saat itu terjadi peperangan terhadap Ka'bah oleh pasukan dengan mengendarai gajah. Begitu juga dengan Tahun Baru Hijriah yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh umat Islam. Muharram diartikan sebagai bulan yang diharamkan, di mana orang Arab dilarang atau diharamkan untuk berperang.
Dan di bulan Muharram banyak terjadi peristiwa penting, seperti Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi juga peristiwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang sangat besar. Selain itu juga terjadi peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud yang berupa api yang membakar dirinya. Lalu kisah Nabi Yusuf yang dibebaskan dari penjara Mesir karena fitnah. Ada juga peristiwa Nabi Yunus yang selamat keluar dari perut ikan paus. Kemudian terjadi juga peristiwa disembuhkannya Nabi Ayub oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang menjijikkan. Dan peristiwa terbelahnya Laut Merah sehingga Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran kaum Fir'aun. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang sejarah Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Nah, kemudian di tahun Hijriah, dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Sekarang Bunda akan menyanyikan lagu, di mana lagu ini adalah nama-nama bulan di tahun Hijriah. Diikuti ya. 12 nama bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Dzulhijjah, itulah nama bulan Hijriah. Asik ya lagunya ya. Nah, itu tadi lagu nama-nama bulan di tahun Hijriah. Nah, teman-teman, oleh karena itu di bulan Muharram ini alangkah baiknya jika kita banyak melakukan kegiatan kebaikan. Antara lain, kita biasanya melaksanakan puasa di bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Atau kita bisa membantu anak-anak yatim dan masih banyak lagi kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik teman-teman, sekian dulu cerita Bunda hari ini. Semoga kita bisa menjadi umat manusia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.